La nabiyya ba'di, sehingga tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun kita, dimanapun kita bertemu jo siapun di antara awak, walaupun bentuknya meyakinkan bawahannya sangat luar biasa, sungguh pun sorbannya besar, jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, atau jenggotnya sampai ke pusat, Al-Quran yang 30 juznya apa di luar kepala. Tidak dalam kepala doh, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallam min lughatil Arabiyah, dia berbicara dengan kalimat Arabiyah. Maka pesan ambo malam kini seluruh awak, semua kita wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena Muhammadlah Nabi terakhir, Muhammadlah Rasul terakhir, dan Muhammadlah Nabi penghabisan. Tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah, karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi, pada halaman 116 dinukilkan, wan aqada ijma'ul ummati aidan annahu qatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad, yang bapaknya Abdullah, yang ibunya Aminah, yang dimi'rajkan dalam usia 51 tahun lebih, pada tahun 620 atau 621 Masehi, di mana setahun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, masa 10 atau 11 tahun kenabian Nabi, beliau adalah Nabi penutup, beliau adalah Nabi terakhir, beliau adalah Nabi penghabisan. Yang terjadi peristiwa pada tanggal 27 Rajab, Patang Akad Malam Senayan, yang mampu menempuh perjalanan panjang dengan sebentar saja. Jarak antara rumah Umi Hani sampai Masjid Baitul Muqaddis sejauh 1239 km. Beliau Rasul yang sangat luar biasa. Beliau Nabi yang sangat luar biasa. Beliau adalah wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi yang lahir ke dunia setelah beliau, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, Islam yang malam ini kita yakini sebagai agama kita, tidak boleh kita nasik-nasikkan, tidak boleh kita tukar-tukar, tidak boleh kita ganti-ganti ila akhir zaman, sampai di akhir zaman nanti. Alhamdulillah, baapun bu idu awak kini lemo susah, lemo payah, le bansek, le miskin, le kiri, le melarat. Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan kita, dan Muhammad sebagai Nabi kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita. Mereka yang berpegang teguh kepada hal itu, maka mereka harus siap-siap dengan ujian-ujian Allah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu? Isra Mi'raj yang dipertanya adalah iman. Isra Mi'raj yang dipersoalkan iman. Isra Mi'raj yang di dalamnya penuh dengan keyakinan. Kenapa? Karena untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj, kita tidak boleh memakai logika manusia, tapi hanya dibolehkan memakai logika kemahakuasaan Allah. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya pertama kepada angku-angku nenek mama alim ulama
jadi pandai pemuka masyarakat. Seluruh para bunda kandung, pemuda, pemudi, remaja, remaji, semua para orang semandonan hadir. Istimewa kepada Tuanku Imam, ambo baru kenal tadi dengan beliau, baru loba sebut kuna. Tapi seperti kakak beradik kami berdua, akrab rasanya. Siapa yang mengakrabkan kami begitu? Itulah ilmu tadi. Karena itu penghormatan saya kepada kita yang bersama. Begitu juga penghormatan dan kebanggaan saya kepada teman-teman saya. Yang satu Tuanku Daniel, beliau masih bujang. Alu dado yang punya, ko adonan meminat boleh. Iyo, istilah buka karakter baru kok. Yang kedua Buya Tuanku Nazir, nomor 2 di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Mage Batu Sangkar. Yang berakik dengan Tuanku Imam, asli orang Pariaman tapi berdomisili di Batu Sangka. Dek cintonya jo ibu-ibu, jo cintonya jo apa-apa dari Batu Sangka tadi. Beliau datang ke rumah, langsung kemari kami bertiga bersama-sama. Mudah-mudahan kedatangan kami malam ini membawa keberkahan bagi kita bersama dan bermanfaat bagi kami bertiga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian tentunya ibu-ibu sebahagian kecil berpikir, sebagian besar sudah tahu dengan kita. Karena kita sudah sering masuk ke Sungai Geringging. Sebagian tahu nama, alun basobo orang, sebagian lah basobo orang, tapi alun tahu nama. Sebagian lagi nama ndak tahu, orang pun ndak jaleh. Malam kini kita perkenalkan sedikit lain abad supaya bisa saling kenal mengenal. Karena kata pepatah anak-anak muda, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Tapi kalau sudah sayang, cinta dan rindu, sehari ketemu, sehari tak ketemu rasa seminggu. Seminggu tak ketemu rasa sebulan, sebulan tak basuh pingsan. Tapi tak jadi masalah. Biar ibu Japak tahu, sekedar saja perkenalan saya. Saya sebenarnya kalau ikut ibu asli orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ikut ibu. Kalau ikut ayah, saya perenakan Aceh Minang. Ayahnya masih berhubungan dengan Minang, ibunya asli Aceh. Jadi Amboko termasuk Indomie. Apa itu Indomie Buya? Indonesia Minang. Jadi produknya agak campur nampak. Nah, pendidikan awal di Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan, Pondok Pesantren Syekh Abdullah Wali atau Minantu Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Dari Darussalam pindah lagi ke Aceh yang lain, masuk ke Tanah Merah, masuk ke Belang Beladih Buyang Kutumin, masuk lagi ke Medan, dan masuk lagi Pondok Pesantren Rauza, masuk lagi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan. Dari Mustafawiyah masuk lagi ke Gontor. Di Gontor saya tidak lama. Kenapa tidak lama? Santri Gontor banyak konglong merat. Saya santri konglong melarat. Tidak mampu. Karena memang kita merantau dengan biaya sendiri. Sambil kerja, sekolah, sambil sekolah, kerja. Sehari makan, 2 hari enggak. 2 hari makan, 3 hari enggak. Akhirnya keluar. Merantaulah saya ke Jakarta, Bu. Tinggal di Tanah Tinggi, Jakarta. Sering di Pasar Senin. Kadang-kadang beraktivitas di bawah kolong jembatan Pasar Senin. Apa itu? Jual koran, nyemir sepatu, sambil jual rokok asongan. Berapa lama? 2 atau 3 bulan paling lama.
Sering kadang-kadang tak makan. Sering kadang-kadang tidur di bawah kolong jembatan. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Ambo diambil oleh beliau dan diserahkan kepada Kiai Kondang Jutaan Umat, almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari sang Kiai, lewat Muainazar MZ, adik beliau, saya dipersilahkan masuk ke pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Di Bandung saya selesai pendidikan. Kemudian oleh pemerintah diminta untuk mengikuti studi S1 di UIJ Selemba. 5 semester di Selemba. Saya dipersilahkan oleh pemerintah dalam alasan untuk mengikuti studi banding ke Universitas Al-Azhar Mesir. Tapi ternyata setelah sampai di Mesir, saya tidak diperboleh lagi pulang ke Indonesia. Dan sampai selesai tahun 2001, saya disambut oleh pemerintah Sumatera Barat, diambil oleh Bupati Padang Pariaman, Dr. Andus Haji Muslim Kasim Aka Datuk Sinarobasa, yang sempat menjadi wakil gubernur, yang kemudian kalah menjadi gubernur, yang kemudian berhenti sampai kini nak do sebut ledo, alias meninggal. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kubur oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Karena itu sekedar perkenalan dari kita. Maka seluruh yang berhadir, semua yang datang pada malam ini, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak, penting dalam kehidupan ini, baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu, tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Lalu kemudian mereka mau hidup mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi, kalau agama cuma sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup, agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berapa banyak kita punya masyarakat yang mulutnya berkata amanu kepada Allah, tapi toh kadang-kadang salatnya belang-belang, zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen isya dalam mimpi. Dulu kadang salat mingguan, Jumat doang. Aku apa yang punya ulah, Jumat saja. Dulu yang salat tahunan, Idul Fitri ama Idul Adha, setahun 2 kali. Tapi tidak ada daripada indak sama sekali. Kalau les tahun 2 kali kan lumayan tu mak dak. Kok ditanya oleh malaikat les semayang le barangkali 2 kali setahun pak, alhamdulillah. Kenalah tu. Ku ada laki awak ndak semayang, jangan dibangi-bangi, padia sajulah. Beko laki tu masuk neraka, awak masuk surga, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sanang ibu-ibu kami masuk neraka padahal kami lah takah ko bantu de ulah awak. Sabalun kami babini gagah kami sadonyo dulu. Kini setelah kami babini takah mak ba bantu. Ba serak-serak bantu. Pemperlah kanai. Aslah patah.
Baut alah longga. Busi alah banyak batuk. Kini giliran kami masuk neraka. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam konteks itulah pada malam yang berbahagia ini tentunya kita melakukan pengajian peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita renungkan ibu bapak, hampir setiap bulan dalam kalender kita Islam memiliki nilai-nilai sejarah, peristiwa-peristiwa penting, riwayat-riwayat yang dahsyat, bermacam persoalan diceritakan Al-Quran. Padahal Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Coba kita lihat sejarah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud laknatullah dalam kobaran api yang besar. Diceritakan Al-Quran, tapi ayatnya tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Bagaimana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun laknatullah, terbenam mereka dalam Laut Merah. Ternyata mukjizat datang saat itu. Diceritakan Al-Quran, tapi ayat tidak diawali dengan kalimat tasbih. Bagaimana sejarah Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi tsunami besar, semua manusia mati kecuali 70 manusia. Kunan hadir kini yang datang kemari siso dari umat Nabi Nuh. Siso dari umat Nabi Nuh kok. Makanya ada awak di antara awak nan mada, nan kerengkang, nan cingkaha, nan bahulah, nan saulah, nan ranca, nan buruak, nan ompong, nan putih, nan hitam, nan namanya barang siso. Barang siso. Adonan timun bungkuk masuk. Betul apa betul? Sabu jawab. Jangan dikira kau nan hadir duduk di siko saulah sadanya. Nah. Mentang-mentang kami datang kemari, aku buat dengan pengajian kau buya saulah. Adonan timun bungkuk. Betul? Umpama padi, adonan boneh, adonan ampuh. Betul? Tapi ketika nan ampuh masuk dalam nan boneh, hilang ampuh, nampak boneh, ditimbang harga samo, disuke samo banyak. Kenapa? Padahal nyuam ampuh samo kini, lu tentu mana boneh mana ampuh kini. Baca robuya sebuah jalan malam kini, sianan boneh, sianan ampuh. Bagi contoh, ambil padi segenggam, masuk dalam ember, isi air panuh-panuh sampai melimpah air itu. Cali nanampo pasti keluar jo air. Panuh air keluar. Ampo panuh air keluar ampo. Betul. Nan boneh tetap di dalam, tanang lemuh panuh air itu, nyo santai saja di dalam. Benar apa benar? Begitu juga malam kini. Lama bagi pengajian, panuh ember tu. Nanampo keluar cecek, nanampo keluar cecek, nanampo keluar cecek, nanampo keluar cecek. Tinggalan boneh beko. Cali beko, sianan keluar bolon sudah, berarti pajampo tu. Oi. Oi. Kok laki awak nang keluar? Iya dah, balik. Resiko wak belaki jo laki am. Oh, kok padusi dan keluar dulu. Balik kami, tak masalah doh. Kita cari lo boleh nak boneh beko. Bu, ibu, kalau talok duduk kau lah sejam kau. Alul mulai pengajian lah sejam. Terus, ibu-ibu pikir ustaz tukang parkir. Kalau tukang parkir terus. Nah, kita mulai dengan pengajian. Singkik saja pengajiannya. Kok isi pengajian disampaikan oleh Tuanku Imam tadi. Alah itu benar tu. Ambo nak membahas tu dah. Pengajian kita Isra dan Mi'raj. Dua. Isra berhubungan dengan tubuh zahir. Mi'raj berhubungan dengan tubuh batin. Isra
perjalanan bawah. Mi'raj, perjalanan atas. Isra, hablum minan nas. Mi'raj, hablum minallah. Isra, dunia. Mi'raj, akhirat. Dua saja. Dalam konteks itu, al-Isra'u huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Isra itu ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan pada malam hari, dimulai dari Masjidil Haram dan sampai Masjid Baitul Muqaddis Palestina, yang jarak tempuhnya 1239 kilometer. Ibu, kok sejauh perjalanan itu kita jalan kaki kira-kira berapa hari sampai? 1239 kilometer tidak ke Medan tu doh. Lah lewat dari Medan le tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan waktu lama. Perjalanannya singkat. Hanya sepertiga malam. Tidak saja Baitul Muqaddis, bahkan sampai ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai melewati hijab yang satu ke hijab yang lain. Dalam riwayat, hijab yang satu ke hijab yang lain memakan waktu 500.000 tahun perjalanan. Bayangin tuah. Tetapi perjalanannya sangat singkat. Kenapa dan mengapa? Dikarenakan peristiwa itu terjadi bukan kehendak Muhammad, tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah lah bakandak, tidak bisa kandak awak ledoh. Hidui, mati, langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu kehendak Allah. Kalau Allah lah bakandak, tidak ada masalah lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, asra, diperjalankan, diundang, dipanggil. Siapa yang diundang? Siapa yang dipanggil? Bi'abdihi, seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang basyarun lakal basyar. Manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Tak sama jawab dah. Walaupun Muhammad babini, walaupun Muhammad beranak, walaupun Muhammad sebagai pengusaha, sebagai pimpinan, tapi pimpinannya, seorang bapaknya dan semuanya, taklah sama jawab. Tak sama. Basyarun lakal basyar.